Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali pada pembelajaran kita terkait dengan Bible Study Project. Dan hari ini kita akan fokus kepada Kitab Keluaran bagian yang kedua, yaitu penerapannya atau implikasi bagaimana kitab ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami roh-Mu supaya kami semua yang dapat menyaksikan video ini, kami ditumbuhkan oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran Allah dan bawa kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami terbatas tanpa Roh Kudus, untuk itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bersama-sama di dalam Kitab Keluaran bagian kedua. Ya. Kita ada pada Kitab Keluaran bagian kedua dan kita fokus kepada bagaimana pertanyaan yang kedua, yaitu penerapan Kitab Keluaran dalam kehidupan gereja Tuhan. Tetap kita fokus kepada slide ini Bapak Ibu, sebab ini adalah resume daripada seluruh kitab Perjanjian Lama yang sedang kita pelajari, dan kita ada pada bagian Kitab Keluaran ini ya, supaya kita tidak lepas daripada blueprint atau pada slide yang menolong kita untuk memahami bagian-bagian kitab ini. Nah, kita tahu pada video yang pertama, Kitab Keluaran bagian pertama, kita sudah belajar tentang struktur kitab ini, yaitu pada bagian pertama, bagian struktur yang pertama, yaitu pasal 1 sampai pasalnya yang ke-18, Bapak Ibu sudah lihat. Kemudian bagaimana pasal yang ke-19 sampai pasal yang ke-40, kita sudah belajar tema-tema pentingnya, dan kita juga sudah belajar bagaimana kita melihat secara struktur pemikiran kitab ini dalam pembagian perbagiannya ya. Nah, kali ini kita akan fokus kepada bagaimana penerapan Kitab Keluaran pada gereja Tuhan masa kini. Ya Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus memahami bahwa kita menyembah Allah yang sama dengan bangsa Israel, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kita dibedakan ya dengan orang Israel, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya fisik dan aturan-aturan yang kita akan pelajari dari Kitab Keluaran ini. Pertama, Bapak Ibu perhatikan bahwa Allah tidak pernah berubah. Artinya Allah yang disembah oleh orang Israel dan Allah yang disembah oleh gereja Tuhan adalah Allah yang sama. Dari sini kita memahami bahwa Allah dalam memberi firman-Nya, kita perlu memahami pribadinya agar kita mengerti apa yang Dia sedang kerjakan di dalam generasi-generasi dari masa ke masa. Bapak Ibu sekalian, Allah yang sama itu disembah oleh orang Kristen, artinya Allah yang sama yang disembah oleh bangsa Yahudi atau orang Ibrani adalah Allah yang sama yang disembah oleh gereja Tuhan, orang-orang Kristen sekarang ini. Allah yang bertindak atas kehidupan orang-orang Israel adalah Allah juga yang bertindak, atau Allah juga yang melakukan segala yang Dia rencanakan kepada gereja Tuhan masa kini atau kepada orang-orang Kristen. Inilah alasan mengapa sampai begitu banyak kutipan-kutipan di dalam Perjanjian Baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Kitab Keluaran ini, sehingga kita memahami betul bahwa apa yang terjadi di Israel itu perlu kita pelajari dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan gereja Tuhan sekarang. Beberapa contoh kata-kata yang kita bisa temukan dalam Perjanjian Baru yang merupakan kutipan-kutipan langsung yang kita bisa lihat dari Kitab Keluaran ini. Pertama adalah kata hukum Taurat, sebab tidak ada kitab Kejadian tidak berbicara tentang hukum Taurat, tetapi Kitab Keluaran mulai kata ini, dan ini adalah kata yang sering kali muncul di dalam Kitab Perjanjian Baru, baik dari mulut Tuhan Yesus sendiri maupun dari para rasul ya, yang menulis surat-surat. Kemudian kata perjanjian kita juga bisa temukan dalam Perjanjian Baru. Kemudian kata darah, kemudian anak domba, ada Paskah, ada Keluaran, dan lain-lain. Ini adalah beberapa kata
yang kita bisa temukan di dalam Perjanjian Baru yang merupakan kata-kata yang kita temukan dalam kitab Keluaran ini. Ada juga Bapak Ibu, sekalipun ada kutipan-kutipan langsung yang ditulis oleh para penulis kitab Perjanjian Baru, tetapi juga ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan yang mencolok sekali, yaitu kita sekarang tidak hidup di bawah hukum Musa. Nah, kita perlu catat ini dengan baik. Kenapa? Karena banyak orang yang berusaha mengembalikan gereja kepada hukum Musa, dan ini tidak sedikit daripada kita sudah belajar dari Perjanjian Lama, yaitu Israel gagal melakukan hukum Musa, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum-hukum Musa itu. Kalau dia mau hidup di bawah hukum Musa, dia harus melakukan seluruh apa yang tertulis di dalam hukum-hukum Musa itu. Nah, kita tidak sedang berada di bawah hukum Musa, kita berada di bawah hukum Kristus. Nah, itu sudah jelas kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, kita berada di bawah hukum Kristus, ya. Nah, tabernakel sebenarnya secara fisik sudah tidak penting lagi, sebab kita tidak sedang merayakan secara fisik ibadah-ibadah yang dilakukan dalam tabernakel. Tetapi kita harus melihat bagaimana penggenapannya. Secara fisik kita belajar dari Perjanjian Lama bagaimana Tuhan merencanakan secara detail rencananya, tetapi tabernakel fisik yang harus dibangun dari kayu gofir, kemudian harus disalut dengan emas, dengan tenda-tenda, sudah tidak penting lagi sebenarnya untuk kita sekarang secara fisik tabernakel itu. Karena Kristus menjadi jalan yang melalui dirinya kita punya akses langsung ke tempat Maha Kudus di mana Allah berdiam, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, bagaimana kita melihat ini? Saya akan spesifikkan bagaimana kita melihat dua hal mendasar kita melihat Perjanjian Lama, terutama kitab Keluaran dalam kehidupan kita. Nah, ada dua hal mendasar bagi kita orang Kristen untuk menerapkan kitab Keluaran pada masa kini. Pertama adalah apa saja yang ada terkaitannya dengan Kristus dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Keluaran kita akan fokus kepada tema yang pertama atau bagian yang pertama terkait dengan Kristus. Kemudian bagaimana dengan orang Kristen, apa yang ada terkait dengan kehidupan orang Kristen dalam kitab Keluaran ini. Mari kita menjawab satu persatu bagaimana kita melihat dan menerapkannya. Pertama, kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Keluaran, orang Kristen diarahkan untuk belajar dan menemukan Kristus dalam kitab Keluaran. Terkait dengan Kristus, Yesus sendiri yang berkata ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, dia berkata bahwa kalian harus menyelidiki kitab-kitab suci karena kitab-kitab suci itu bersaksi tentang aku, ya. Jadi mereka sekalipun membaca hukum Taurat, membaca kitab-kitab Perjanjian Lama, tetapi mereka tidak menemukan, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dimaksud dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama kitab Keluaran menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, nanti kita lihat secara detail di bawah, Bapak Ibu sekalian, apa-apa saja yang menunjukkan itu. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 39, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Nah, kemudian kitab Keluaran adalah pusat untuk seluruh kitab dalam Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu bisa melihat Keluaran itu, dari setelah Keluaran sampai Maleaki, umat Israel diingatkan kembali tentang Tuhan yang pernah melepaskan mereka dari tanah Mesir, Tuhan yang hukumnya telah diberikan untuk mereka taati, membuat mereka berbeda dari semua bangsa di muka bumi. Tuhan berikan itu kepada mereka. Dan kitab ini menjadi sentral bagaimana kitab-kitab lain berusaha mengembalikan Israel pada masa ini, Bapak Ibu. Ada masa mengingat kembali Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, semua buku itu setelah kitab Keluaran kembali melihat bagaimana Tuhan bekerja menebus orang Israel dalam kitab Keluaran. Jadi semua kitab-kitab setelah kitab Keluaran membantu dan mengarahkan Israel mau kembali kepada Allah yang pernah membebaskan mereka. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, Kristus, ya, salib Kristus adalah pusat bagi kitab-kitab Perjanjian Baru. Apa kaitannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita melihat Perjanjian Lama dan kita melihat Perjanjian Baru, penggenapannya ada pada Kristus. Sehingga harus setiap orang yang belajar pada masa kini memperhatikan hal ini, sehingga kita tidak memaksakan pengertian-pengertian yang sebenarnya menurut penafsiran-penafsiran kita dan bukan bersumber atau bukan berpusat kepada bagaimana kitab itu menunjukkan kepada penggenapan, yaitu kepada Kristus Yesus. Nah, kita masih fokus pada yang pertama, Bapak Ibu, ketika Yesus mati di atas kayu salib.
tepat pukul 3 petang. Ini terkait dengan anak domba Paskah ya Bapak Ibu. Pada saat yang sama, ribuan anak domba Paskah juga disembelih pada petang hari Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa sampai Yesus disebut anak domba Paskah? Karena dia menggenapi ya. Dia menjadi pusat daripada semua korban-korban yang dilakukan secara fisik oleh orang Israel. Yesus menggenapinya sehingga dia disebut anak domba Paskah yang telah disembelih bagi kita, sehingga tidak ada lagi malaikat maut yang melewati kehidupan kita. Kita sangat bersyukur untuk hal ini karena Israel melakukan Paskah, mengingat kembali bagaimana Tuhan meluputkan mereka daripada malaikat maut yang membunuh anak-anak sulung pada masa perjanjian lama di kitab Keluaran. Tetapi kali ini kita mengingat Kristus yang telah menjadi anak domba Paskah untuk kita, tersembelih sekali untuk selamanya, untuk bagaimana menolong melewatkan kita daripada malaikat maut yang akan membunuh setiap orang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, demikian juga ketika Yesus bangkit dari antara orang mati atau dari kematian hari yang ketiga. Nah, kebangkitannya membebaskan kita dari kematian. Kita ingat betul seperti orang-orang Ibrani dibebaskan dari perbudakan pada hari ketiga setelah Paskah mereka rayakan. Jadi ini ada kaitannya sekali, Kristus menggenapi semua. Jadi sebenarnya kalau kita belajar perjanjian lama, berpusat atau kegenapannya itu ada pada perjanjian baru, pada Kristus Yesus. Nah, dalam Injil Yohanes kita membaca tentang roti yang turun dari sorga. Dan ini adalah kisah di mana orang Israel meminta mana dari sorga. Kemudian Tuhan memberikan mereka roti itu, makanan itu dari surga. Dan ada catatan dalam Injil Yohanes mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Nah, kata turun dari surga, roti turun dari surga itu adalah kutipan yang diambil dari kitab Keluaran. Firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel atau berdiam di tengah-tengah kita. Nah, jadi ini adalah kata bertabernakel ini ada di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita memahami betul-betul bahwa yang menunjuk kepada Kristus ini adalah penggenapannya ya. Nah, artinya dia membuat kemahnya diam di tengah-tengah kita. Jadi dulu ketika Allah bertabernakel atau berdiam, dia berada di tengah-tengah orang Israel, kemahnya, kemah tabernakel itu, kemudian orang tenda-tenda Israel mengelilingi di sekitar kemah itu Bapak Ibu. Sekalipun ada jarak yang harus mereka taati atau mereka harus ukur tempat mereka dengan tempat kediaman Allah. Kemudian Rasul Paulus berkata, Yesus adalah batu karang yang darinya Musa mengeluarkan air untuk orang Israel minum. Nah, jadi ini adalah ketika dia berbicara kepada jemaat-jemaat, dia berbicara tentang yang dimaksud dengan batu yang mengeluarkan air bagi orang Israel bisa minum adalah Yesus yang sekarang kita bisa kenal ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga Israel harus melihat bukan kepada batu ya, gunung batu itu secara fisik, tapi melihat kepada Kristus yang memberikan mereka kehidupan. Yesus berkata juga dalam Injil Matius, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya Bapak Ibu sekalian. Jadi penggenapan semua hukum Taurat itu ada pada Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana dengan kehidupan orang Kristen terkait dengan kitab Keluaran ini. Paulus dengan jelas di dalam kitab Korintus, 1 Korintus mengingatkan jemaat Korintus bahwa apa yang terjadi kepada orang Israel adalah catatan penting untuk mengingatkan orang-orang pada zaman sekarang. Itu dimaksudkan berarti gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya di Korintus, termasuk kepada kita semua. Apa yang terjadi bagi Israel, sikap mereka yang memberontak, sikap mereka yang melawan Tuhan, sikap yang jahat, menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak mengingini hal-hal demikian. Karena kalau kita mengingini seperti Israel ini, maka Tuhan tidak juga menyayangkan kita seperti Dia tidak menyayangkan Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang terjadi di Israel menjadi catatan penting bagi kita semua. Nah, penyeberangan Laut Merah merupakan gambaran baptisan. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam jemaat Korintus juga. Orang Israel telah dibaptis dalam awan dan dalam laut sebagai pengikut Musa dalam 1 Korintus pasal 10.
orang Kristen juga makan Paskah ya. Jadi orang Israel makan Paskah mengingat kembali tentang bagaimana pembebasan yang Tuhan lakukan kepada mereka melalui domba Paskah di tanah Mesir. Orang Kristen juga makan Paskah, yaitu perjamuan kudus, mengingatkan kita akan kematian Yesus yang telah memerdekakan kita. Jadi apa yang dilakukan Israel mengingat mereka tentang domba Paskah yang membebaskan mereka, kita makan perjamuan suci Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita terkait dengan Kristus yang mati dan bangkit bagi kita semua. Paulus mengingatkan orang Korintus terkait dengan kehidupan kenajisan yang tidak pernah ditemukan di luar orang percaya dalam 1 Korintus pasal 10. Secara moral, kehidupan orang percaya sangat tidak benar. Karena itu menghina kurban anak domba Allah. Nah, kata ini Bapak Ibu sekalian adalah kata yang merupakan kutipan dari Perjanjian Lama yang telah disembelih. Jadi orang Israel melakukan secara fisik hidup mereka tidak menghargai anak domba Paskah, berbuat dosa kenajisan. Nah, ini pun dicatat oleh Paulus kepada jemaat Korintus supaya mereka jangan berbuat dosa kenajisan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena mereka menghina ya, mereka menghina anak domba Paskah yang telah disembelih bagi mereka semua, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, orang Kristen harus berusaha untuk memelihara hukum. Nah, tetapi perlu dicatat kita tidak sedang berada di bawah hukum Musa. Oke, kita tidak sedang berada pada hukum Musa. Kita juga memelihara hukum, tetapi yang dimaksudkan hukum ini adalah hukum Kristus. Nah, dalam memelihara hukum Musa, terutama orang Israel, mereka seringkali ya ketika mereka menjaga diri mereka terkait hukum Musa, mereka mengabaikan hukum Kristus. Nah, gereja Tuhan diingatkan supaya yang harus diperhatikan adalah hukum Kristus. Dalam Perjanjian Baru kita mesti lihat itu, bagaimana dia menggenapi. Nah, Musa mengatakan jangan kamu membunuh. Kalau kita bandingkan hukum Kristus dan hukum Musa, perhatikan, jangan kamu berzina dikatakan. Tetapi Kristus dikatakan hukumnya setiap orang yang memandang dan mengingini dalam hati seorang perempuan telah berbuat zina dengan dia, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga ada hal lain terkait dengan pembunuhan. Ketika kita membenci seseorang, hukum Kristus mengatakan kita sudah membunuh orang itu, Bapak Ibu. Tidak harus kita mengangkat tangan dan menyembelih atau membunuh seseorang. Keinginan kita, kebencian kita terhadap seseorang, kita sedang melakukan hukum, melanggar hukum jangan membunuh yang Kristus maksudkan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Yesus fokus kepada hati kita, bagaimana secara hal yang paling mendasar kita disucikan, dibebaskan. Orang Israel secara fisik, bagaimana kita Tuhan mau supaya kita dari dalam hati kita bisa dibersihkan secara mendasar, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sisi yang lain, kalau kita memperhatikan hukum Kristus, sebenarnya tidak ada lagi aturan-aturan yang begitu jelimet seperti pada masa Perjanjian Lama. Dulu dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, mereka membutuhkan imam yang begitu banyak, membutuhkan ritual-ritual ibadah, dan hanya imam yang begitu banyak pun hanya dari sebuah suku, hanya dari sekelompok orang, yaitu suku Lewi, terutama juga dari keturunan Harun. Sehingga tidak semua Bapak Ibu, dan mereka membutuhkan imam yang banyak untuk melakukan ibadah, persembahan korban yang mereka bawa dari umat Israel itu. Nah, kita tidak lagi fokus kepada ritual-ritual ibadah. Seringkali kita terjebak harus ibadah begini baru Tuhan hadir, ibadah begitu baru Tuhan hadir, Bapak Ibu sekalian. Padahal kita harus mengerti bahwasanya ritual-ritual ibadah itu tampilan luarnya. Ya, makanya tadi di slide yang awal dikatakan Kristus berusaha untuk mencek hati kita bagaimana kita beribadah kepada Dia sungguh-sungguh. Bangunan yang khusus tidak perlu lagi harus ada bangunan khusus baru kita bisa dapat beribadah. Banyak sahabat-sahabat saudara seiman kita yang tidak bergereja di dalam gedung yang bagus, bahkan mereka tidak bisa beribadah di gereja secara fisik. Mereka harus beribadah di hutan-hutan, mereka harus beribadah di dalam tempat-tempat yang tidak layak untuk mereka pakai ibadah. Tetapi hadirat Tuhan nyata di sana. Itu memberikan pertanda bahwa ibadah kita adalah hadirnya Roh Kudus dimanapun kita berada dalam melayani dan memuliakan Allah. Nah, Yohanes mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berdoa
Tidak harus melalui imam lagi. Nah, banyak dari kita yang ketika kita berdoa, kita berpikir doa seseorang yang lebih tinggi seperti seorang imam, seorang gembala, baru Tuhan dengar, dan doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Betul, kita membutuhkan seseorang yang lebih rohani untuk membantu, seorang tua rohani untuk mendoakan kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Untuk itu kita ketika datang kepada Tuhan, kita harus langsung datang kepada Bapa di surga, karena ada akses melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Korbannya, dia mati di atas salib, kemudian dia bangkit, dan akses itu terbuka Bapak Ibu, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang yang membantu kita berdoa adalah alat-alat yang Tuhan pakai, tetapi itu bukan sasaran kita atau bukan pribadi yang kita andalkan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ketika hukum Taurat diberikan pada awal Bapak Ibu sekalian, ada 3.000 orang yang mati. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, anak lembu emas. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan Bapak Ibu pada perjanjian baru, 3.000 orang diselamatkan. Nah, Roh Kudus menuliskan hukum itu di dalam hati kita semua, sehingga Roh itu menghidupkan ya. Hukum itu mematikan, tetapi Roh itu menghidupkan. Nah, tema kemuliaan, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam perjanjian lama, kitab Keluaran, tema kemuliaan mempunyai arti baru ketika kita lihat di perjanjian baru. Nah, Paulus membandingkan cahaya wajah Musa dengan pekerjaan roh yang ada di dalam perjanjian baru. Baca 2 Korintus 3. Dikatakan cahaya Musa itu lama-kelamaan akan pudar gitu loh. Kemudian dia juga, cahaya Musa ini juga takut dilihat oleh orang Israel pada saat dia datang berbicara kepada Israel. Nah, kemuliaan itu tidak lagi berkaitan dengan pakaian fisik imam perjanjian lama, altar, dupa, dan lain-lain, tetapi terkait erat ya, bukan erat ya, terkait erat dengan Roh Kudus. Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus memahami bahwa kemuliaan Allah itu nampak dari wajah Kristus ketika kita menerima Roh Kudus Allah, bukan karena kita mentaati hukum-hukum Musa, tetapi oleh karena iman kita dan oleh karena roh yang dicurahkan di dalam hati kita. Nah, kita sekarang memiliki imam besar yang sempurna Bapak Ibu ya. Kita memiliki imam besar yang sempurna, kita bisa baca dalam Ibrani pasal 7, pasal 8 ya. Dikatakan bahwa sekarang imam besar yang kita punya itu sempurna. Dia sekali membawa kurban dirinya dan darahnya satu kali dia korbankan untuk selama-lamanya. Sehingga kita bersyukur kita tidak lagi melakukan pengulangan persembahan seperti pada perjanjian lama, untuk imam harus setiap tahun membawa korban darah untuk dirinya dan untuk umat Allah. Nah, ada kelepasan di masa yang akan datang Bapak Ibu, ada kelepasan di masa yang akan datang saat Yesus datang kembali. Kita ingat kelepasan yang terjadi awal oleh orang Israel di tanah Mesir. Tuhan yang melepaskan mereka dari tanah Mesir. Tuhan mengatakan, aku melepaskan kamu daripada perbudakan, membawa kamu keluar. Tetapi kita tahu bahwa kelepasan akan terjadi karena Kristus ya, kelepasan dari dosa. Dalam Wahyu kita menemukan pengulangan beberapa tulah. Kalau kita lihat ya, ada beberapa tulah yang tercatat di dalam kitab Keluaran diulang kembali, tetapi jangkauan atau dampaknya lebih luas atau lebih besar. Kalau di Mesir hanya kepada orang Mesir, sebuah bangsa di sebuah area tertentu, tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kepada umat kepada di kitab Wahyu di perjanjian baru, ini berdampak luas sekali Bapak Ibu, bahkan seluruh dunia. Dalam Wahyu kita menemukan pengulangan tulah yang ada di kitab Keluaran, menimpa bumi juga Bapak Ibu. Mereka tetap setia, perhatikan, semua mereka yang martir, mereka yang mati, mereka yang tetap setia kepada Yesus akan melewati semua itu dan akan menang. Jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus, apapun kondisi, apapun kesulitan, apapun tulah yang terjadi, kita harus tahu bahwa Kristus Yesus membuat kita kuat, bertahan, dan mampu melewati semua itu. Kita pasti menang. Nah, Wahyu 15, Bapak Ibu perhatikan, adalah para martir yang telah menang atas semua tekanan, eksekusi mati dari luar, dan cobaan yang datang dari dalam. Akan menyanyikan nyanyian Musa. Jadi perhatikan, nyanyian Musa ini pertama kali dinyanyikan di kitab Keluaran pasal 15. Mereka akan menyanyikan kembali nyanyian Musa ini pada akhirnya ketika
saat Tuhan akan menghukum bumi dan mereka ini akan menang. Nah, nyanyian Musa yang pertama kali dinyanyikan di kitab Keluaran, pujian ini akan dinyanyikan kembali saat semua tekanan dan tribulasi telah dilewati. Jadi ada pengulangan Bapak Ibu. Ini yang ada kaitan dengan kita mesti belajar ya. Kita memperhatikan betul-betul apa yang sedang Tuhan rencanakan melalui kitab Keluaran ini yang sedang digenapi di dalam perjanjian baru. Pujian ini akan dinyanyikan mereka yang telah lewat tribulasi dan telah melewati tekanan yang besar, mereka akan masuk dalam kemuliaan selama-lamanya melalui salib Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa sedikit banyak kita melihat bagaimana kita menerapkan kitab ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah tulah yang terjadi di tanah Mesir. Bapak Ibu bisa lihat ini, ada 10 tulah. Dan ini adalah tulah yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan untuk menghukum Israel dan dewa-dewa mereka. Untuk menghukum orang Mesir maksud saya ya, dan dewa-dewa mereka. Kemudian beberapa daripada tulah ini Bapak Ibu akan terjadi pada kitab Wahyu ya. Hujan es dan api bercampur darah itu ada pada pasal 8 dan pasal 16 Bapak Ibu bisa lihat. Belalang ada pada pasal 9 kitab Wahyu. Bisul-bisul pasal 16 Bapak Ibu bisa lihat. Air menjadi darah dan gelap gulita ada pada pasal yang ke-16 itu juga. Nah, mungkin ada yang saya lewatkan ya Bapak Ibu, atau yang saya tidak sempat tulis, Bapak Ibu bisa perhatikan dan baca kitab Wahyu dengan baik. Semua ini adalah catatan bagi kita semua bagaimana kita memperhatikan kitab ini dengan baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, terima kasih untuk semangat Bapak Ibu belajar, dan kiranya doa saya kiranya Tuhan menolong kita semua untuk belajar melakukan firman Allah ini dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian, untuk dorongan hati belajar bersama, dan setiap kita yang mengakses video ini saya doakan supaya kita semua mendapat berkat dari Tuhan dari setiap pengajaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.